Halo, kembali lagi dengan saya, Ringgo Utomo, seorang mahasiswa Fisika UNER dengan NIM 081811333056. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang transformasi Fourier. Oh iya, dalam pembahasan video kali ini, saya lebih berperbanyak tentang implementasinya ke dalam bentuk octave ketimbang dari dalam teorinya. Bagaimana pembahasannya? Mari disimak. Transformasi Fourier adalah proses pemindahan dari domain waktu ke domain frekuensi. Maksudnya adalah proses ini mentransformasikan dari yang tadinya ke inputannya waktu menjadi inputan outputnya menjadi frekuensi. Bisa dilihat dari sini terdapat 3 gelombang. Lalu gelombang ini dijumlahkan menjadi superposisi gelombang, tapi masih dalam domain waktu. Kemudian dalam menggunakan transformasi Fourier diubah menjadi domain frekuensi. Nah, di sini ada menjadi gambar gelombang seperti ini. Grafiknya seperti ada yang tingginya, ada yang lebih tinggi, maksudnya adalah untuk mengetahui berapa gelombang yang dijumlahkan. Di sini jumlahnya ada 3, berarti ada 3 gelombang yang berhasil dijumlahkan. Dalam transformasi Fourier ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah digital Fourier transformation dan juga fast Fourier transformation. Yang pertama saya akan menjelaskan dengan digital Fourier transformation. Digital Fourier transformation itu perhitungan dengan iterasi perulangan dengan menggunakan perulangan secara penuh sejumlah berapa banyak nilai n-nya. Baiklah, yang pertama dari digital Fourier transformation atau disingkat dengan DFT. Ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah satu dimensi itu adalah pertamanya seperti ini, masih dalam fungsi waktu persamaan seperti ini. Dan ini di dalam ranah analitik, lalu dibuat menjadi ranah numerik, masihkan seperti ini. Dihasilkan ini adalah daerah bilangan real dan ini adalah bilangan imajiner. Di bilangan realnya adalah ada kata cosnya, lalu imajinernya ada kata sinnya, dan t-nya adalah melambangkan imajiner. Lalu yang kedua adalah 2 dimensi. Oh iya, jadi kenapa ada 1 dimensi dan 2 dimensi? Karena dilihat yang paling gampang di sini adalah tidak ada t, hanya 1, dan ini integral juga 1. Untuk 2 dimensi ini ada 2D, 2x dan dy, dan integralnya ada 2. Lalu diubah ke dari ini masih dalam taman analitik, diubah ke numerik, menghasilkan sigma seperti ini. Oh iya, dari sini masih dalam domain waktu, belum diubah ke domain frekuensi. Hal ini bisa diimplementasikannya ke dalam aplikasi octave sebagai berikut. Iya, ini ada datanya juga, ini contoh kasus. Pertama ini adalah FT. Nah, ini adalah nilai himpunan dari T-nya. Dan mengakiri setiap himpunan, anggota himpunannya mempunyai nilai FT-nya. Hanya 0 nilainya 1. Oh iya, dari sini bisa dimasukkan ke dalam persamaan ini. Dan ini ada 8 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini hanya jumlah dari 0. Yang ada banyak data di peluang 1 berarti ada 7. Jadi dilakukan perulangan iterasi sebanyak 7 kali. Begitupun dari yang bentuknya bilangan daerah real dan daerah imajiner. Dilihat dari sini. Awal perulangan 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti iterasinya ada 7.
Kalau ini ada 9, berarti nanti ada 8 iterasi yang sebagainya. Nah, setelah itu diimplementasikan ke dalam bentuk aplikasi Octave. Pertama adalah hanya mencoba saja membuat satu gelombang. Dari sini hanya ada disamakan 20, delta X-nya dengan 0,1. Ini adalah fungsinya, fungsi sin. Nanti menghasilkan gelombang sinus. Jadi, bisa dilihat, ini itu adalah untuk sumbu X-nya. Fungsinya sebagai sumbu Y. Oh iya, untuk menampilkan gambar, wajib menulis figur nomornya terserah mau 1, 2. Lalu ini dibuatlah untuk sumbu X-nya. Ini sama dengan 1,2n, maksudnya ini 1 sampai n. N-nya kan 20, 1 sampai 20. Ini plotnya itu untuk menggambarkan ini X-nya, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Ini karena dari 1, maka dilihat dari sini harusnya ini gelombangnya dimulai dari 1. Kalau dari 0, maka nanti gelombang mulainya dari sini. Oke, langsung. Ini adalah membuat superposisi 3 gelombang. Kok bisa 3 gelombang? Karena dari sintak yang ini adalah untuk sintak gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah, dari gelombang tersebut dijumlahkan ke dalam fungsi Fn. Lalu ditampilkan gambar ditampilkan grafik dengan sintak seperti ini. Lalu dikasihkan gelombang-gelombang seperti ini. Ini adalah gambar superposisi gelombang. Nah, ini yang ini gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Ini digabung jadi superposisinya. Oh iya, semua gelombang ini masih dalam domain waktu, belum diubah ke domain frekuensi. Untuk mengubahnya digunakan different Fourier transformation. Ini adalah untuk membuat sintaks different Fourier transformation dari hasil superposisinya. Bisa dilihat perulangannya untuk sampai 20. Ini satunya ini dimulai dari angka 1 pada sumbu X. Tadi ada fungsi real, ada cos-nya, dan ini untuk imajiner ada Fn-nya. Kita digabungkan menjadi ini. Ini adalah fungsi Fourier transformation-nya. Lalu dihasilkan grafik simetris seperti ini. Oh iya, untuk Fourier transformation ini grafiknya harus simetris ya, kalau tidak berarti itu salah. Oh ya, lanjut. Nah, ini bisa juga untuk membuat Fourier DFT atau Fourier transformation-nya sebagian. Untuk membuat sebagiannya hanya menambahkan K sama dengan 1, titik 2, N per 2. Begitu pula untuk yang bawahnya. Sumbu K-nya sebagai sumbu X. Tapi kalian untuk menampilkan setengahnya, jadi tinggal dipilih nilai mana yang akan ditampilkan. Ini karena kebetulan saya akan menampilkan bilangan imajinernya jadi sebelah sini, sebelah kanan. Kalau bilangan real itu sebelah kiri. Ya, contoh sebelumnya ini adalah bilangan yang daerah imajinernya, ini di bilangan realnya. Oke, dihasilkan seperti ini. Ini adalah gelombang 1, 2, 3 dalam domain waktu. Lalu diinformasikan menjadi domain frekuensi dengan metode different Fourier transformation, menghasilkan grafik seperti ini. Dan ini adalah sebagai setengah dari DFT ini di bilangan real, di bilangan imajiner. Oke, selanjutnya adalah
Fourier transformation. Fast Fourier transformation ini masih masuk dalam Fourier transformation, hanya saja untuk melakukan perhitungannya hanya sebagian dari nilai n. Artinya sebagian ini tidak sampai n secara penuh, melainkan n sisanya itu adalah cara yang akan dicocokkan dari Fast Fourier transformation. Untuk persamanya seperti sebelumnya, bentuknya satu dimensi dan dimensi itu sama. Fast Fourier transformation menggunakan persamaan kedua persamaan tersebut. Lalu bagaimana implementasinya dalam Octave? Langsung saja. Ini adalah satu gelombang seperti biasa. Pertama adalah gelombang sinus seperti ini. Dan ini dimulai dari 1, berarti ini nilainya dari angka 1. Adalah superposisinya tiga gelombang. Nah, bedanya bisa dilihat dari sintaks ini. S-nya sama dengan 4. S-nya sama dengan 4. S-nya sama dengan 2 pangkat S. S-nya dengan 0,1. Sintaksnya sama. Tapi ini hasilnya beda. Ini grafiknya dimulai dari 1 sampai sebelum 20. Nah, ini sinilah perbedaannya. Fast Fourier transformation hanya dihitung hanya sebagian saja. Sisanya tidak dihitungkan. Ini adalah membuat perhitungan Fast Fourier transformation dari superposisinya. Dan pada Fast Fourier transformation ini mempunyai fungsi hanya misalnya ganjil, maka akan disubstitusikan ke fungsi ini dengan fungsi teorinya seperti ini, hasilkan nilainya minus. Kalau fungsi tanyakannya sangat disubstitusikannya ke sini sesuai dengan teori ini, dihasilkannya menghasilkan bilangan 1, outputnya 1. Ini adalah Fast Fourier transformasi sebagian. Karena sebagian, maka ini tadi yang per 2 dibagi 2 lagi sama dengan n per 4. Tapi dengan tambahan, ya benar, maaf, dikali setengah jadi hanya n per 4. Hasilnya seperti ini. Ditampilkannya di bagian fungsi genapnya sebelah kanan. Bisa dilihat. Ini maksud saya ini di bagian sebelah kirinya. Oke. Dari sini ini adalah hasil dari Fast Fourier transformation yang ketiga, 1, 2, 3. Ini adalah bentuk gelombang dari domain waktu yang lalu diubah ke domain frekuensi dengan Fast Fourier transformation, lalu diambil setengahnya dari sisi kanan. Oh iya, karena kalian juga bisa menampilkan bentuk gelombang lebih apik. Karena di sini belum bentuk gelombang, nilai persamaan dalam sinusnya masih kecil. Untuk membuat gelombang lebih apik seperti ini, S-nya ditambahkan menjadi berapa? Tadi lebih besar dari S sebelumnya. Tadi kan S-nya 4, ini jadi 6. Sekarang udah membentuk gelombang. Ini juga lebih rapat lagi, lebih rapat. Semakin rapat bentuknya semakin bagus. Nah, ini juga ditambahkan di sini saja yang dirubah angka ininya. Tadi kan 0,1 menjadi 1 lebih besar dari sebelumnya kan 1 dengan 0,1. Jadi hasilnya seperti ini. Ini yang Fast Fourier transformation sebagai setengah yang sudah jadi. Kesimpulannya adalah digital Fourier transformation termasuk dalam Fourier transformation dengan perhitungan penuh, sementara Fast Fourier transformation perhitungan
dengan sebagian dari nilai ketentuan. Video kali ini mungkin sedikit memberikan informasi, tapi masih banyak informasi yang bisa didapatkan oleh para viewer di sumber-sumber referensi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.